Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natasha Faradiva Sibuan dengan NIM 231702. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal dan implementasi algoritma K-means clustering. Nah, berdasarkan artikel yang berjudul temu kembali informasi Big Data menggunakan K-means clustering. Nah, jadi selain membahas isi artikelnya, saya juga akan menunjukkan hasil coding implementasi di Google Cloud nantinya, agar konsepnya terlihat lebih nyata. Jadi, pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya. Nah, di sini, di era Big Data seperti sekarang, jumlah data digital sangat besar dan terus meningkat setiap detik. Tantangannya adalah menemukan kembali informasi yang relevan dengan cepat dan tepat dari kumpulan data besar itu. Nah, nanti di jurnal ini meneliti solusi tersebut dengan menggunakan metode K-means clustering, yaitu algoritma untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan pola. Dengan metode ini nanti memiliki isi yang mirip akan otomatis dikelompokkan dalam satu cluster. Misalnya dokumen relevan dan tidak relevan gitu. Terus lanjut K-means ini termasuk algoritma unsupervised learning, artinya tidak membutuhkan label atau target di awal. Secara sederhana langkah kerjanya yaitu algoritma memilih titik awal acak sebagai pusat kelompok. Nah, terus algoritma ini memiliki setiap data yang dihitung jaraknya ke sentra terdekat. Secara sederhana, langkah kerja dari K-means termasuk algoritma itu ialah algoritma memilih titik awal acak sebagai pusat kelompok, disebut centroid. Yang kedua itu setiap data dihitung jaraknya ke centroid terdekat, lalu dimasukkan ke kelompok itu. Terus ke centroid kemudian diperbarui berdasarkan rata-rata data di kelompoknya. Yang 4 itu proses ini diulang sampai posisi centroidnya stabil. Nah, jadi di dalam jurnal K-means ini nanti digunakan untuk mengelompokkan data teks hasil pencarian menjadi dua klaster utama, dokumen relevan dan dokumen tidak relevan. Gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada sebelum proses clustering dilakukan, teks mentah perlu dipersiapkan melalui beberapa tahap pre-processing. Tahapan yang digunakan di jurnal ini itu meliputi tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum seperti yang, dan atau. Dan terakhir, TF dan IDF ini ialah inverse dokumen yang mengubah teks menjadi bentuk numerik berdasarkan seberapa penting suatu kata dalam dokumen tersebut. Nah, di codingan nanti saya akan tampilkan di Google Colab prosesnya yang dia lakukan itu gimana aja. Dan hasilnya terlihat dalam bentuk tabel nanti di output bawahnya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian implementasi pemrogramnya. Di sini kita bisa melihat ada tampilan dari codingan dalam Google Colab. Nah, di sel pertama yaitu berisi proses import library seperti Sklearn, Pandas, Matplotlib, dan NLTK. Ini semua digunakan untuk processing teks dan clustering. Nah, di sel kedua yaitu berisi pembuatan dataset simulasi karena data aslinya tidak tersedia. Jadi saya buat dong data contoh yang mewakili dokumen relevan dan tidak relevan. Nah, ini dia. Nah, terus yang ketiga itu ada melakukan konversi teks menjadi matriks TF atau IDF. Terus yang keempat itu adalah bagian utamanya yaitu proses K-means clustering. Di sini sisi sistem membuat dua klaster berdasarkan kemiripan data. Nah, yang kelima itu menampilkan hasil evaluasi berdasarkan data di jurnal dengan pengujian terhadap jumlah dokumen yang berbeda. Ya, dari 50, 100, 200, sampai 800 dokumen itu hasilnya menunjukkan bahwa processing constant di 0,8, recall meningkat dari 0,67 sampai 0,77, dan waktu komputasi berkisar antara 0,5 sampai 0,68 detik. Terus yang selanjutnya itu di sel 6. Nah, sini adalah saya menampilkan grafik hubungan antara jumlah dokumen dengan precision recall dan waktu komputasi.
Grafiknya ini tuh menunjukkan bahwa tren yang sama seperti di gambar 6 pada jurnal. Jadi precision stabil di 0,8, recall meningkat, dan waktu komputasi bertambah sering dengan jumlahnya data. Jadi intinya dari grafiknya itu semakin banyak dokumen, sistem semakin mampu mengenali dokumen relevan tanpa kehilangan efisiensi waktu. Terus yang ketujuh ya ini adalah hanya menampilkan ringkasan otomatis di mana rata-rata precision sama rata-rata recall dan rata-rata waktu komputasinya berapa detik gitu. Nah, ini dia. Ada 0,8 detik. Nah, ada 0,579 detik gitu. Nah, terus selanjutnya itu di sel 8. Nah, di sel 8 ini saya menampilkan contoh hasil TF dan IDF-nya dari 5 dokumen pertama. Nah, dari sisi terlihat bagaimana teks yang awalnya berupa kalimat berubah menjadi angka. Nah, kenapa begitu? Karena inilah yang diproses oleh algoritma. Jadi proses dari awal hingga akhir berjalan dengan lengkap. Nah, dengan tahapan tersebut kita bisa memvisualisasikan bagaimana big data diolah menjadi kelompok informasi yang bermakna. Nah, itu kesimpulannya, K-means clustering ini terbukti efektif dan efisien untuk proses temu kembali informasi pada data besar. Nah, jadi berdasarkan hasil implementasi yang saya bahas di jurnal ini dapat disimpulkan bahwa processing TF dan IDF ini berperan penting dalam mengubah teks menjadi bentuk numerik. Nah, K-means clustering mampu mengelompokkan dokumen dengan akurasi sekitar 80%. Nah, jadi waktu komputasi rendah membuktikan efisiensi untuk big data. Metode ini tuh cocok diterapkan untuk sistem pencarian informasi otomatis seperti mesin pencari atau sistem rekomendasi. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.